seorang burung itu bukan sarjana atau apa, tapi dia pulang pasti membawa makanan buat anaknya. Nah, kita perlu optimis itu ya, bahwa selagi bisnis yang kita lakukan karena ibadah pasti akan melahirkan banyak keberkahan gitu. Setelah kita sakit itu, kita sehat lagi, kita bangkit lagi. Jadi ketika usaha itu jatuh, jangan langsung terpuruk. Yakin saja bahwa semua proses usaha itu pasti, semua apapun, saya rasa semua bidang apapun pasti ada turun naiknya. Istilahnya investasi sosial, itu yang dilakukan sebenarnya. Investasi sosial yang memang berdampak juga kepada sosial, seperti itu. Balik lagi ke teori social entrepreneur. Social entrepreneur itu adalah definisinya seseorang yang memahami permasalahan lingkungannya dan dia mencoba untuk melakukan solusi terhadap permasalahan tersebut. Nama saya Bapak Sukatma, ya. Beralamat RT 2 RW 03 Desa Tegalwaru, Kampung juga Tegalwaru, Kecamatan Ciampea, Bogor Barat. Dalam keseharian saya sebagai pemilik usaha dan sekaligus karena kami kekurangan tenaga kerja, sekaligus juga mengerjakan atau menjahit pula. Awal kami memulai usaha mandiri setelah saya mengurus punya orang ya. 8 tahun mengurusi punya bos, saya yang produksi di sini tapi posisinya kerja. Ya, setelah itu ya kita sudah menguasai sedikit ilmunya, ya bismillah mau mandiri ya. Ya alhamdulillah tahun 2018 kami mulai usaha mandiri dengan biasa seperti awalnya ya kembang kempis ya. Di pemasarannya itu yang jadi masalah insya Allah. Ada berhenti ya pindah ke alasannya karena saya berpuluh-puluh tahun semenjak belajar usaha itu di Jakarta 83 atau 84 tuh udah di pabrik tas kerjanya. Udah gitu juga tas itu barang yang tidak akan basi ya. Jadi kemungkinan rugi itu kita kecil. Jadi itu alasan kuatnya kemungkinan rugi yang kecil tidak seperti makanan ya. Jadi itu jelasnya. Nama saya adalah Ibu Sutia. Kegiatan sehari-hari saya adalah bercocok tanam tentang tanaman obat. Sumber Sehat ini awal berdirinya, tadinya ini adalah kebun kosong, memang tidak bermanfaat. Jadi saya sebetulnya lahan ini adalah lahan dosen IPB, karena tidak bermanfaat. Jadi sama saya dikasih kepercayaan saya untuk mengelola kebun ini menjadi tanaman obat. Dari mulai saya menanam sampai menjadi produk. Ini sebagian dari tanaman yang ada di kebun kita, namanya antanan. Ini adalah untuk meningkatkan daya ingat, untuk darah tinggi, dan untuk mengganti sel-sel organ kita yang telah rusak. Nah ini yudium. Yudium adalah pengganti betadin. Jadi kalau kita luka, jadi kita nggak usah perlu ke dokter, kita cukup potes ini langsung teteskan getahnya. Nah ini adalah tanaman yang namanya sembukan. Ada yang bilang juga kentutan ya, karena dia baunya bau kentut, mengobati perut kembung. Ada tukang kebun, ya ada tukang kebun. Ibu hanya memandu,
mengatur ini harus ditanam begini seperti ini. Karena tanaman obat ini kan sekarang sudah mulai langka. Di samping itu kita tidak fokus, kita harus berobat ke dokter. Bagi orang yang jauh ke tempat klinis mau nggak mau kan kita harus memakai tanaman yang ada di sekitar halaman rumah kita atau kebun kita gitu. Jadi memanfaatkan menjadi obat terutama dalam untuk pertolongan pertama ya sebelum kita ke dokter. Ya syukur alhamdulillah kalau dengan tanaman obat ini kita bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Sebetulnya kalau di daerah Tegalwaru ini kayaknya hampir semua produk itu ada di daerahnya masing-masing. Kayak saya ini kan tanaman obat, mungkin daerah Cinangka umpamanya. Daerah Cinangka umpamanya singkong, mungkin keripik singkong. Jadi hampir rata-rata Bu, jadi kita UKM ini terbentuk tentang pemasaran. Nama saya Tati Kancaniati, saya penggagas ya, founder dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru. Alhamdulillah dari pengalaman dari Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru ini, saya juga melakukan program-program ya di beberapa desa di seluruh Indonesia. Keluar itu, udah, makanya Aku suruh panggil aku panggil kan, aku suruh. ya sebetulnya waktu itu saya pernah sempat tinggal di sebuah kota Depok ya setelah menikah, kemudian memutuskan kembali ke kampung halaman. Anak-anak juga waktu itu balita terkena flek paru karena sepertinya tidak cocok tinggal di perumahan gitu ya. Nah saya sendiri juga lebih kerasan dengan kondisi desa ya. Nah ya akhirnya kita memutuskan balik ke kampung halaman di Tegalwaru. Assalamualaikum Mak. Damang. Nah selama di desa Tegalwaru inilah saya banyak berinteraksi dengan ibu-ibu gitu, dengan masyarakat. Nah saya melihat juga data-data tentang desa Tegalwaru saat itu di tahun 2006 ya. Jadi waktu itu statusnya masih desa sangat tertinggal, tingkat gizi buruk dan lain sebagainya, juga tingkat pengangguran yang masih ada dan lain sebagainya. Nah itu yang berawal dari tingkat kemiskinan tadi, saya mencoba apa yang bisa saya lakukan. Dan ditakdirkan tahun 2008 saya ikut sebuah program namanya Social Entrepreneur Leader tentang pola-pola pemberdayaan masyarakat gitu. Nah ternyata setelah saya keliling gitu ya, ini masyarakatnya unik gitu. Ada yang bisa bikin tas, ada yang bisa bikin pandai besi, ada yang bisa bikin industri kreatif gitu ya. Jadi saya rasa ini sebetulnya desa ini bisa meningkat begitu ya secara IDM dengan masyarakat begitu banyak keahlian. Ya, jadi dengan permasalahan tadi di internal kami di desa kami dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tapi juga masyarakatnya punya potensi yang cukup baik dari sisi sumber daya alam, skillnya alam dan sumber daya manusianya. Di luar sana juga haus tentang inspirasi bisnis dan bagaimana kewirausahaan Indonesia ini meningkat gitu ya. Nah akhirnya dua kepentingan tadi, dua masalah dan dua potensi tadi saya satukan gitu ya. Nah akhirnya bagaimana caranya? Nah akhirnya saya harus melahirkan sebuah magnet bagaimana bisa mempertemukan itu. Dan alhamdulillah akhirnya yang tadinya mimpi saya agar desa ini rame, ketemu hilirnya, ketemu pembeli, ya akhirnya bertahap, akhirnya sampai sekarang begitu ya, menemukan banyak pasar dari luar. Nah ditambah di luar pun yang tadinya orang seneng pengen bisnis tapi ikut seminar, semangat sih saat seminarnya, tapi begitu pulang dia bingung gitu ya. Nah tapi kalau model yang kita berikan di sini
Yuk kita mulai bisnis dari rumah, yuk kita mulai bisnis dari passion kita, yuk kita mulai bisnis dari modal yang sederhana. Di sini banyak sekali model-modelnya. Ini kemarin tuh bantuan saya. Saya melihat Bu Tati itu prinsip ya orangnya. Dia punya prinsip yang kuat, jadi dengan rintangan, dengan halangan yang sedikit-sedikit itu kelihatan beliau terus berjalan, terus maju. Alhamdulillah sampai hari ini beliau masih terus maju ya, terus berjalan. Buktinya masih banyak tamu-tamu ke tempat kami, hampir setiap bulan itu ada. Saya sangat terima kasih besar sekali ke Bu Tatik ya. Itu beliau keliling-keliling di kampung kami untuk mendata keadaan Tegalwaru. Nah, setelah itu kemungkinan kan masih banyak waktu, masih IDT kalau nggak salah desa kami ini. Nah, setelah adanya Bu Tatik dengan gagasan-gagasannya itu dipromosikan, jadilah kampung wisata bisnis ya. Ya alhamdulillah banyak sekali pendatang-pendatang, terus kemajuan-kemajuan juga sangat terlihat. Dia langsung menangkap. Oh, pasar malam terus. Terbayang saya tak oleh-oleh ini buat ngirim. Sangat tangguh, Bu. Dengan ujian-ujian yang datang itu dia cukup bisa melewati. Ada pihak-pihak yang nggak setuju, yang menentang, banyak soal itu. Hampir-hampir Bu Tati juga tadinya udah hampir gimana ya Bu. Udah pokoknya kita mah udah terlanjur Bu, jangan sampai kita kalah dengan gangguan seperti itu. Kita tetap maju. Alhamdulillah tapinya ya. Ya Bu Tati juga nurut ya dengan kita akhirnya alhamdulillah sampai tercipta kampung wisata Tegalwaru ini. Jadi tidak kecil hati Bu Tati juga tetap berjuang. Ya awalnya memang dulu kita berdiri sendiri maksudnya ya sebelum Bu Tati masuk. Jadi setelah Bu Tati masuk tahun 2008 kalau nggak salah akhirnya kita bekerja sama tentang pemasaran. Jadi untuk meluaskan pemasaran sehingga datang tamu dari berbagai daerah dengan adanya kampung wisata. Ya dengan adanya bantuan dari Bu Tati tentang kampung wisata bisnis. Alhamdulillah program itu membantu sekali bagi kita untuk pemasaran bahkan sampai keluar daerah. Di Desa Tegalwaru ini sebenarnya kita di kampung wisata bisnisnya ya, kita membuka program magang. Tapi selain magang pun kita membuka juga program KKN gitu ya. Magang dalam artian memang di sini mahasiswa-mahasiswanya yang memang tertarik untuk belajar manajemen bisnis. Nah, bahkan dari program magang tersebut gitu ya, kita sempat kayak beberapa kali anak-anak magang ini akhirnya malah intens kerja di sini seperti itu. Dan kita memang senang lah untuk berkelanjutan seperti itu ya. Dan untuk teman-teman yang hari ini hadir di sini sedang melakukan program magang dari Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, mereka berjumlah sekitar 7 orang ya, dan nanti mereka akan melakukan magang dan serta membantu UMKM di sini gitu. Jadi nggak cuma sekedar mereka belajar, tapi mereka juga membantu para pelaku UMKM dengan cara apa? Yaitu dengan cara membuat konten marketing untuk para produk-produk yang ada di UMKM tersebut. Itulah gitu untuk produk-produk senian gitu. Produk kayaknya agak sulit karena pertama kebutuhan produknya itu bukan kebutuhan yang konsumtif. Itu juga. Ini kan bisa dijual kan kayak gantungan merchandise ya, tahu oh ini wayang berarti ada wayang sini gitu. Terus macamnya.
Ya, betul, betul. Apa sih yang membedakan wisata edukasi di Tegalwaru ini dengan desa-desa lainnya? Yaitu adalah kita memilih desa edukasi yang berdasarkan edukasi kepada bisnis seperti itu. Di mana aset-aset yang ada ternyata di masyarakatnya di Tegalwaru ini merupakan UMKM yang berbasis home industry atau usaha rumahan seperti itu. Makanya akhirnya diusunglah si wisata edukasi bisnis sebagai si tema untuk berkegiatan pariwisata menuju ke Desa Tegalwaru tersebut. Kampung Wisata Bisnis Tegalwaru di sini adalah membantu awal mula itu adalah planning bisnisnya dulu. Setelah itu baru nanti dibantu dalam segi pemodalan sampai akhirnya nanti akan diprogram selanjutnya marketing si produknya itu dimarketingkan dijual sampai akhirnya kita ketemu sama penjualnya seperti itu ya. Nih yang ganteng nih. Di bulan ini gimana nih ada pemasaran? Jadinya enak. Ya kan kesempatan nih. Cesi kan belum Bisa lebih enak, nyantai, nggak keburu-buru malam takbiran harus ngerjain pesanan. Yang penting mah itu kita... Pertama mungkin mencintai apa yang dia buat dulu ya, karena entrepreneur itu sebenarnya ada produk barang, ada produk jasa. Itu pertama harus cinta dulu sama apa yang mereka jual gitu. Karena kalau mereka udah cinta sama produk yang dia jual gitu ya, itu dia akan menemukan apapun celahnya, apapun caranya untuk menjual si produk ini, untuk mengenalkan si produk ini agar orang-orang juga cinta sama produk yang dia buat. Itu dulu sih mungkin kunci awalnya ya. Baru setelah itu ya sudah pasti pertama belajar ya. Banyak bisnis-bisnis yang gagal karena dia asal-asal aja perhitungan segala macam gitu. Matematisnya ada, nilai ekonomisnya ada segala macam ya. Mungkin itu hal-hal basic yang memang semua orang sudah pahami itu, cuman yang mungkin saya tekankan adalah lebih ke cintaan atau kesukaan dalam produknya tersebut, mau itu barang maupun jasa seperti itu. Yang banyak karyawan apa yang satu aja? Kalau satu aja deket. Kalau yang banyak kan Untuk usaha seperti ini yang pertama kita harus ulet ya. Harus ulet, ya banting tulang lah istilahnya, harus siap terjun ke lapangan. Dalam artian ketika ya tenaga kerja kita pada berhenti, kita mau ngomong harus turun ke bawah, harus turun ke produksi. Juga ya ketika kita sepi juga harus sabar. Jangan nyerah begitu aja. Kita harus, namanya usaha ya pasti semuanya tuh ada turun naiknya. Sabar aja, bersyukur aja ya insya Allah. Karena sepi pun nggak akan selamanya. Kita pergunakan ketika lagi orderan turun ya kita anggap kita sedang istirahat. Jadi yang penting ulet, yang paling utama itu jujur. Pengusaha apapun itu, termasuk karyawan pun, menurut saya yang paling utama sekali adalah jujur. ada itu tuh di Mang Iban dulu kan ada ya kan ada Fandi ada dia kerja di situ jualan di situ. Kata bapak ini parkirnya di depan galerinya. Ini kita sedang bikin pesanan bos kita nih, bos Divya, untuk apa ya? Untuk pameran di IKEA ya, IKEA Sentul. Ini Divya nanti ada di IKEA Sentul ini. Hasilnya menurut saya, kalau kita mandiri, walaupun untungnya nggak besar memang, tapi namanya usaha sendiri kan, apalagi kita bisa menjahit sendiri kalau lagi kekurangan tenaga. Kita dari hasil kerja juga dapat, dari keuntungan juga dapat. Menurut saya malah double gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Damang mak. Insyaallah teh. Nuju naon ieu? Damel risalna. Tos sabaraha seueur? Menurut saya ada dua hal ya. Jadi dia harus punya jiwa voluntary. Dia harus punya jiwa kerelawanan, kedermawanan. Kan dulu pernah abdi ieu nya naon teh usul aya dalemna entong bihun unggul gitu. Rada cepat basi ya kalau kayak gitu ya. Minyak natos naiknya, ayeuna mah sadayana naik kayak gitu. Terigu nu cepet mah. Terigu apalagi mau lebaran gini nih. Terigu ibu meninggal 200 lebih. Kita akan menemukan sebuah permasalahan masyarakat yang kita juga harus menjadi bagian lokal hero-nya gitu ya, menjadi katalisator mereka. Jadi harus siap, jadi kerelawan tadi. Dibayar ada uang, nggak ada uang, ada ya pokoknya dermawan gitu ya. Nah yang kedua adalah silaturahmi karena
kita butuh jaringan untuk bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat ini, nggak bisa sendirian. Jadi kalau kita buat sebuah simulasi di sebuah teori partisipasi rural appraisal, kita tuh bikin kekuatan jaringan kita tuh di mana aja gitu ya, baik internal maupun eksternal, sehingga kita bisa mengentaskan masalah yang sedang kita hadapi gitu. Jadi dermawan dan silaturahmi. Kemarin kan Kalija juga beli tuh. Kalija juga beli di Cimanggi. Itu marketplace-nya lebih kurang. Kasih ini dulu tuh, kudu kia. Itu untuk para penggiat UMKM di seluruh Indonesia ya. Jadi saatnya kita menemukan diri, passion kita dulu ya. Di mana sih kita merasa nyamannya gitu ya. Jadi setelah kita menemukan passion diri, kemudian merasa pilihan usaha ini bisa membuat kita itu ibaratnya melakukan bisnis tapi sama seperti melakukan hobi. Nah, harus sampai ke level itu gitu. Kalau masih terbebani akhirnya malah bisnis ini jadi berhutang, jadi cekcok di rumah, ya harus dicari lagi gitu ya, yang kira-kira di fashionnya di mana. Itulah yang kita harapkan dari UKM-UKM itu, tetap semangat, jangan mundur gitu. Dengan adanya tantangan pun kita harus tetap berjuang supaya produk kita bertambah, pemasarannya, produknya juga bertambah banyak gitu. Pesanan dari luar juga bertambah banyak. Ya minimal kita semua UKM itu ada kemajuan. Untuk mitra-mitra UMKM ya, konsistensi sih intinya itu benar. Konsistensi di mana saat apapun kendalanya, apapun situasinya, selama konsistensi pasti akan nemuin jalannya kemana, seperti itu. Akan menemukan untungnya itu di mana, seperti itu. Kemudian berkomunitas lah, ini bisa memudahkan usaha-usaha kita, dan tentu kita juga perlu sinergi ya dengan berbagai pihak, dan juga menemukan pangsa pasar ya, baik dari si online maupun offline. Ini terus bersemangat gitu ya. Rada keras.